Selamat datang di Perpus Audio Harry Potter dan Tahanan Azkaban, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 1. Pos Burung Hantu. Harry Potter adalah anak yang sangat istimewa dalam banyak hal. Misalnya saja dia benci liburan musim panas dibanding waktu-waktu lainnya. Contoh lain lagi, dia ingin sekali mengerjakan PR-nya tetapi dia terpaksa mengerjakannya pada larut malam secara sembunyi-sembunyi dan dia kebetulan juga penyihir. Saat itu sudah hampir tengah malam dan dia sedang berbaring terlungkup di tempat tidurnya. Selimutnya ditarik sampai menutupi kepalanya seperti tenda. Satu tangannya memegang sen dan sebuah buku besar bersampul kulit sejarah sihir oleh Bathilda Bagshot bersandar terbuka pada bantal. Harry menggerakkan ujung pena bulu elangnya menyusuri halaman mengernyit sementara dia mencari sesuatu yang bisa membantunya dalam menulis karangannya. Pembakaran para penyihir di abad ke-14 sama sekali tak ada artinya. Jelaskan. Pena bulunya berhenti di atas paragraf yang kelihatannya cocok. Harry mendorong kacamatanya yang bundar ke atas hidungnya, menggerakkan senter lebih dekat ke buku dan membaca. Orang-orang non-sihir lebih dikenal sebagai muggle, terutama takut akan sihir pada abad pertengahan, tetapi tidak begitu menyadarinya. Pada kesempatan yang jarang terjadi ketika mereka menangkap penyihir wanita atau pria, pembakaran penyihir sama sekali tak ada efeknya. Si penyihir yang bersangkutan akan mengucapkan mantra pembeku lidah api dan kemudian berpura-pura berteriak-teriak kesakitan, sementara mereka sebetulnya menikmati perasaan nyaman seperti digelitik. Wendelin si aneh malah sangat menikmati dibakar sehingga dia membiarkan dirinya ditangkap tak kurang dari 47 kali dalam berbagai penyamaran. Harry menggigit pena bulunya dan tangannya menyusup ke bawah bantal mengambil botol tintanya dan segulung perkamen. Pelan-pelan dan sangat hati-hati dia membuka botol tinta, mencelupkan penanya ke dalam dan mulai menulis. Berhenti sekali-sekali untuk mendengarkan, karena kalau salah satu anggota keluarga Dursley mendengar gesekan pena saat mereka sedang berjalan ke kamar mandi, Harry mungkin akan dikurung di lemari bawah tangga selama sisa musim panas ini. Keluarga Dursley yang tinggal di Private Drive nomor 4 lah penyebab Harry tidak bisa menikmati liburan musim panasnya. Hanya Paman Vernon, Bibi Petunia, dan anak mereka Dudley lah keluarga Harry yang masih hidup. Mereka muggle dan sikap mereka terhadap penyihir sama seperti sikap orang-orang di abad pertengahan. Orang tua Harry sudah meninggal, keduanya penyihir. Tak pernah disebut di bawah atap keluarga Dursley selama bertahun-tahun. Bibi Petunia dan Paman Vernon berharap bahwa jika mereka menindas Harry sekeras mungkin, mereka akan bisa melenyapkan kekuatan sihir Harry. Betapa marahnya mereka karena mereka gagal. Dan sekarang hidup dalam kekuatan kalau-kalau sampai ada yang tahu bahwa Harry telah melewatkan 2 tahun terakhir ini di sekolah sihir Hogwarts. Yang bisa dilakukan keluarga Dursley paling-paling hanyalah mengunci kitab mantra, tongkat, panci, dan sapu Harry dalam lemari pada awal musim panas dan melarangnya bicara dengan tetangga. Perpisahan dengan kitab mantranya jadi persoalan besar untuk Harry karena guru-gurunya di Hogwarts memberi banyak tugas untuk diselesaikan selama liburan. Salah satu tugasnya adalah membuat karangan yang sangat tidak menyenangkan mengenai ramuan pengerut untuk guru yang paling tidak disukai Harry, yakni Profesor Snape, yang akan senang sekali punya alasan untuk memberi Harry detensi selama sebulan. Itulah sebabnya Harry menggunakan kesempatannya dalam minggu pertama liburannya, sementara Paman Vernon, Bibi Petunia, dan Dudley berada di halaman depan untuk mengagumi mobil kantor Paman Vernon yang baru. Mereka memuji keras-keras supaya semua orang di jalan itu bisa mendengarnya. Harry merayap turun, membuka gembok lemari di bawah tangga, menyambar beberapa bukunya, dan menyembunyikannya di dalam kamarnya, asal dia tidak meninggalkan bercak tinta di spray. Keluarga Dursley tak perlu tahu bahwa dia mempelajari sihir di malam hari. Harry menjaga benar agar tidak timbul masalah dengan Bibi dan pamannya saat ini, karena mereka sudah marah kepadanya gara-gara dia menerima telepon dari teman sesama penyihir seminggu setelah liburan dimulai. Ron Weasley, salah satu sahabat Harry di Hogwarts, berasal dari keluarga sihir murni. Seluruh keluarganya penyihir. Ini berarti dia tahu banyak hal yang tidak diketahui Harry sebelum tapi belum pernah menggunakan telepon. Celakanya Paman Vernon lah yang menerima teleponnya. Vernon Dursley di sini. Harry yang kebetulan berada di ruangan saat itu ngeri mendengar suara Ron menjawab, "Halo, halo. Bisakah Anda mendengar saya? Saya ingin bicara dengan Harry Potter." Ron Weasley, siapa ini? Ron berteriak keras sekali sampai Paman Vernon terlonjak dan memegang gagang telepon 1/4 meter dari telinganya, memandangnya dengan campuran perang dan kaget. "Siapa ini?" Paman Vernon menggerung ke arah corong bicara. "Siapa kau?" "Ron Weasley."
Ron balas berteriak, seakan dia dan Paman Vernon bicara dari ujung ke ujung lapangan sepak bola yang berlawanan. Saya teman Harry dari sekolah. Mata kecil Paman Vernon memandang Harry terpaku di tempat. Tidak ada yang namanya Harry Potter di sini, teriaknya. Sekarang memegang gagang telepon jauh-jauh sejangkauan lengan, seakan takut telepon itu bisa meledak. Aku tak tahu sekolah apa yang kau maksud. Jangan menghubungiku lagi. Jangan berani-berani mendatangi keluargaku. Lalu dilemparkannya gagang telepon itu kembali ke pesawatnya, seakan menjatuhkan laba-laba beracun. Kemarahan yang menyusul merupakan salah satu yang terburuk yang dialami Harry. Berani-beraninya kau memberi nomor ini ke orang-orang seperti kau, Paman Vernon meraung, menyembur Harry dengan ludahnya. Ron rupanya menyadari bahwa dia telah menyulitkan Harry karena dia tidak menelpon lagi. Sahabat Harry yang satu lagi sama-sama dari Hogwarts, Hermione Granger, juga tidak menghubunginya. Harry menduga Ron telah memperingatkan Hermione agar tidak menelpon. Sayang sekali, karena Hermione murid terpandai di kelas Harry, yang orang tuanya magel. Tahu betul bagaimana menggunakan telepon dan mungkin akan berhati-hati dengan tidak mengatakan bahwa dia bersekolah di Hogwarts. Maka Harry tidak menerima kabar dari kawan-kawan penyihirnya selama 5 minggu. Dan musim panas ini berlangsung hampir sama buruknya dengan tahun lalu. Hanya ada satu perbaikan sangat kecil. Setelah bersumpah dia tidak akan menggunakannya untuk mengirim surat kepada teman-temannya. Harry diizinkan melepas burung hantunya Hedwig di malam hari. Paman Vernon akhirnya menyerah karena kebisingannya yang dibuat Hedwig jika tidak dikurung di sangkarnya sepanjang waktu. Harry selesai menulis tentang Gwendolen si aneh dan berhenti untuk mendengarkan lagi. Keheningan dalam rumah yang gelap itu hanya dipecahkan oleh dengkur sepupunya yang super gendut. Dudley di kejauhan. Harry pastilah sudah amat larut, matahari sudah berat kelelahan. Mungkin dia akan menyelesaikan karangannya besok malam. Dia menutup kembali botol tintanya, menarik sarung bantal tua dari bawah tempat tidurnya, memasukkan senter sejarah sihir karangannya, pena dan botol tinta ke dalam, dan menyembunyikan semua itu di balik papan lepas di bawah tempat tidurnya. Kemudian dia bangkit, menggeliat, dan melihat jarum beker menyala dalam gelap yang ada di meja di sebelah tempat tidurnya. Sudah pukul 1 pagi, Harry tersentak. Tanpa disadarinya, dia telah berusia 13 tahun selama 1 jam penuh. Satu hal istimewa lain tentang Harry adalah dia tak pernah menunggu-nunggu datangnya hari ulang tahunnya. Dia belum pernah menerima kartu ulang tahun seumur hidupnya. Keluarga Dursley mengabaikan 2 ulang tahunnya yang terakhir dan dia tak punya alasan menduga mereka akan ingat kali ini. Harry menyeberangi kamarnya yang gelap, melewati sangkar Hedwig yang besar dan kosong, menuju jendela yang terbuka. Dia bersandar di ambang jendela. Udara malam yang dingin terasa nyaman di wajahnya setelah begitu lama mendekam di bawah selimut. Hedwig sudah 2 malam tak pulang. Harry tidak mencemaskannya. Dia sudah pernah pergi selama ini, tetapi dia berharap Hedwig segera kembali. Hedwiglah satu-satunya makhluk hidup di rumah ini yang tidak bergernyit melihatnya. Harry, meskipun masih termasuk agak kecil dan kurus untuk anak seumurnya, telah bertambah tinggi beberapa senti sejak tahun lalu. Meskipun demikian, rambutnya yang hitam legam sama saja seperti dulu, bandel, selalu berantakan lagi. Apapun yang Harry lakukan terhadapnya, mata di balik kacamatanya hijau cemerlang. Dan di dahinya tampak jelas di antara rambutnya terlihat bekas luka berbentuk sambaran kilat. Dari semua hal luar biasa tentang Harry, bekas luka inilah yang paling istimewa. Bekas luka ini bukan kenangan-kenangan dari kecelakaan lalu lintas yang menewaskan orang tua Harry, seperti yang selama ini dikatakan keluarga Dursley, karena Lily dan James Potter tidak meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Mereka dibunuh oleh penyihir hitam yang paling ditakuti selama 100 tahun belakangan ini, Lord Voldemort. Harry berhasil selamat dari serangan yang sama, dengan hanya meninggalkan bekas luka di dahinya. Ketika kutukan Voldemort alih-alih membunuhnya, malah berbalik menyerang si pengutuk sendiri. Nyaris binasa, Voldemort melarikan diri. Tetapi Harry telah 2 kali berhadapan dengannya sejak dia bersekolah di Hogwarts. Mengenang pertemuannya yang berakhir dengan Voldemort, Harry harus mengakui dia beruntung bisa mencapai ulang tahunnya yang ke-13. Dia menatap langit berbintang mencari-cari Hedwig, yang mungkin meluncur kembali kepadanya dengan bangkai tikus menjuntai dari paruhnya. Mengharap pujian, pandangannya menerawang memandang atap-atap baru beberapa detik kemudian Harry menyadari apa yang dilihatnya. Seperti seliwet di latar belakangi bulan keemasan dan semakin lama semakin besar. Ada makhluk besar yang miring aneh dan dia mengepakkan sayapnya menuju Harry. Harry berdiri bergeming memandang makhluk itu menungkik makin lama makin rendah.
Sejenak Harry ragu-ragu. Tangannya sudah memegang grendel jendela, berpikir-pikir apakah sebaiknya menutupnya saja. Tapi kemudian makhluk ganjil itu melayang melewati salah satu lampu jalan di private drive dan Harry menyadari apa itu, langsung melompat minggir. 3 burung hantu terbang melayang masuk melalui jendela. 2 di antaranya memegang burung hantu ketiga yang kelihatannya pingsan. Mereka mendarat dengan bunyi plak pelan di atas tempat tidur Harry. Dan burung hantu ketiga yang besar dan berbulu abu-abu terguling lalu tergeletak tak bergerak. Ada bungkusan besar terikat di kakinya. Harry langsung mengenali burung hantu yang pingsan itu. Namanya Errol. Dan dia milik keluarga Weasley. Burung-burung Harry berlari di tempat tidur membuka ikatan tali di kaki Errol, mengambil bungkusannya, dan kemudian membawa Errol ke sangkar Hedwig. Errol membuka sebelah mata yang muram, mengucapkan lemah 1 kali sebagai ucapan terima kasih dan mulai menekuk air. Harry berbalik menghadapi 2 burung hantu lainnya. Salah satunya burung hantu betina besar berbulu seputih salju adalah Hedwignya. Dia juga membawa bungkusan dan kelihatan puas sekali dengan dirinya sendiri. Dia mematuk Harry dengan sayang ketika Harry melepas bebannya, kemudian terbang menyeberang ruangan bergabung dengan Errol. Harry tidak mengenali burung hantu ketiga yang tampak berbulu kecoklatan, tetapi dia langsung tahu dari mana datangnya burung ini, karena selain membawa bungkusan ketiga, burung ini juga membawa surat yang ada lambang Hogwarts-nya. Ketika Harry sudah mengambil kiriman yang dibawanya, si burung hantu menyisiri bulunya dengan lagak. Sok penting, berdentangkan sayap dan terbang keluar lewat jendela menembus kegelapan malam. Harry duduk di tempat tidurnya meraih bungkusan yang dibawa Errol, merobek kertas coklat pembungkusannya, dan menemukan hadiah terbungkus kertas emas serta kartu ulang tahun pertama yang diterimanya seumur hidupnya. 2 helai kertas terjatuh sepucuk surat dan guntingan surat kabar. Guntingan surat kabar itu jelas berasal dari koran sihir, Daily Prophet. Karena orang-orang dalam foto hitam putih itu bergerak-gerak. Harry memungut guntingan surat kabar itu, meratakannya, dan membaca. Karyawan Kementerian Sihir merebut hadiah utama. Arthur Weasley, kepala kantor penyalahgunaan barang magel di Kementerian Sihir, berhasil memenangkan hadiah utama undian tahunan Galeon Daily Prophet. Tuan Weasley yang gembira memberitahu Daily Prophet, kami akan menggunakan uang emas ini untuk melewatkan liburan musim panas di Mesir. Putra sulung kami Bill bekerja di sana sebagai penangkal kutukan di Bank Sihir Gringotts. Keluarga Weasley akan melewatkan sebulan di Mesir. Kembali pada awal tahun ajaran baru di Hogwarts. 5 anak keluarga Weasley masih bersekolah di sana. Harry meneliti foto yang bergerak-gerak itu, dan seringan lebar menghiasi wajahnya ketika dia melihat ke-9 anggota keluarga Weasley melambai kepadanya dengan penuh semangat. Berdiri di depan piramida, Nyonya Weasley yang gemuk pendek, Tuan Weasley yang jangkung dan agak botak, 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Semua meskipun tidak kelihatan di foto hitam putih berambut merah menyala. Ron berada tepat di tengah, jangkung kurus dengan tikus piaraannya, Scabbers, bertengger di bahunya dan tangannya merangkul adik perempuannya Ginny. Harry berpendapat tak ada orang lain yang lebih layak memenangkan setumpuk besar uang emas daripada keluarga Weasley yang sangat baik hati dan luar biasa miskin. Dia memungut surat Ron dan membuka lipatannya. Dear Harry, selamat ulang tahun. Aku minta maaf soal telepon itu. Kuharap si Muggle tidak memarahimu. Aku tanya Dad, dan dia bilang mungkin seharusnya aku tidak berteriak. Asik sekali di Mesir. Bill membawa kami berkeliling makam-makam dan kau tak akan percaya kutukan-kutukan yang dilontarkan penyihir-penyihir Mesir kuno kepada mereka. Mam tidak mengizinkan Ginny masuk ke makam terakhir. Banyak kerangka Muggle bertebaran di situ. Magel-magel ini rupanya menerobos masuk lalu kena kutuk sehingga tumbuh kepala-kepala tambahan dan macam-macam lagi. Aku tak bisa percaya waktu Dad memenangkan undian Daily Prophet 700 galeon. Sebagian besar uang itu sudah habis untuk liburan ini, tapi sisanya masih bisa untuk membeli tongkat baru untukku untuk tahun ajaran baru. Harry ingat betul peristiwa yang membuat tongkat lama Ron patah. Terjadinya ketika mobil yang diterbangkan mereka berdua ke Hogwarts menabrak pohon di halaman sekolah. Kami akan pulang kira-kira seminggu sebelum masuk sekolah dan kami akan ke London untuk membeli tongkatku dan buku-buku baru kami ada kemungkinan bertemu di sana. Jangan biarkan Muggle melarangmu.
cobalah datang ke London. Versi ketua murid, dia menerima surat pemberitahuannya minggu lalu. Harry memandang foto itu lagi. Versi yang naik ke kelas 7, kelas terakhir di Hogwarts, kelihatan puas sekali. Rencana ketua muridnya disematkan di topi pes yang bertengger gaya di atas rambutnya yang rapi. Kacamatanya yang bergagang tanduk berkilau tertimpa sinar matahari Mesir. Harry sekarang ganti memungut hadiahnya dan membukanya. Di dalamnya ada teropong miniatur yang puncaknya bisa berputar. Ada surat lain dari Ron di bawah hadiah itu. Harry, ini teropong curiga saku. Kalau ada orang yang tak bisa dipercayai dekat-dekat kita, teropong curiga ini akan menyala dan berputar. Kata Bill, ini cuma alat tipuan yang dijual sebagai souvenir untuk turis-turis penyihir dan tak bisa diandalkan. Soalnya teropong curiga ini menyala terus waktu kami makan malam kemarin. Tapi Bill tidak tahu sih. Fred dan George memasukkan beberapa ekor kumbang ke dalam supnya. Sampai nanti, Harry meletakkan teropong curiga saku di atas meja di sebelah tempat tidurnya. Teropong itu berdiri diam, memantulkan jarum beker Harry yang menyala. Selama beberapa saat, Harry memandangnya dengan senang, kemudian mengambil bungkusan yang dibawa Hedwig. Di dalam bungkusan itu juga ada hadiah terbungkus kertas kado, kartu, dan surat dari Hermione. Dear Harry, Ron menulis kepadaku dan bercerita tentang teleponnya yang terima Paman Vernon. Aku benar-benar berharap kau tak apa-apa. Aku sedang berlibur di Perancis saat ini dan aku tak tahu bagaimana aku akan mengirimkan ini kepadamu. Bagaimana kalau mereka membukanya di pabean? Tapi kemudian Hedwig muncul. Kurasa dia ingin memastikan kau mendapatkan sesuatu untuk ulang tahunmu kali ini. Aku membelikanmu hadiah dengan pesanan lewat burung hantu. Ada iklannya di Daily Prophet. Aku langganan, senang sekali bisa tahu apa yang terjadi di dunia sihir. Kau sudah lihat foto Ron dan keluarganya seminggu yang lalu? Pasti banyak sekali yang dipelajarinya. Aku benar-benar iri. Para penyihir Mesir kuno benar-benar menakjubkan. Di sini ada juga sejarah lokal tentang dunia sihir. Aku sudah menulis ulang seluruh karanganku untuk sejarah sihir dengan memasukkan beberapa hal yang kudapat di sini. Kuharap karanganku tidak kepanjangan. Sudah 20 perkamen lebih panjang daripada yang diminta Profesor Binns. Ron bilang dia akan berada di London pada minggu terakhir liburan. Kau bisa ke sana. Apakah Bibi dan pamanmu akan mengizinkanmu? Kalau tidak, kita bertemu di Hogwarts Express tanggal 1 September nanti ya. Salam sayang. Ron bilang Percy sekarang ketua murid. Pasti Percy senang sekali. Ron kelihatannya tidak begitu senang. Harry tertawa lagi saat dia menaruh surat Hermione dan memungut hadiahnya. Berat sekali. Karena kenal betul Hermione, Harry yakin isinya buku besar penuh mantra-mantra sulit. Tapi ternyata bukan. Jantungnya berdegup kencang ketika dia merobek kertas kadonya dan melihat kotak kulit hitam mengilap dengan huruf-huruf perak tercetak di atasnya. Peralatan perawatan sapu. Wow, Hermione, bisik Harry. Membuka kencang tarik kotak itu untuk melihat isinya. Ada sebotol besar cairan penggosok, pegangan merek Fleetwood, gunting perapi, ranting sapu dari perak, kompas kuningan kecil untuk dipasang pada sapu jika akan berpergian jauh, dan buku panduan untuk merawat sendiri sapumu. Selain sahabat-sahabatnya, yang paling dirindukan Harry adalah Quidditch. Olahraga paling populer di dunia sihir, sangat berbahaya, sangat menarik, dan dimainkan di atas sapu terbang. Harry kebetulan pemain Quidditch yang sangat andal. Dia anak paling muda seabad ini yang terpilih untuk memperkuat tim Quidditch asrama Hogwarts. Salah satu harta Harry yang paling berharga baginya adalah sapu balapnya, Nimbus 2000. Harry meletakkan kembali kotak kulit itu dan mengambil bungkusan terakhir. Dia langsung mengenali tulisan berantakan di atas kertas coklat itu. Ini kiriman dari Hagrid, pengawas binatang liar di Hogwarts. Dirobeknya lapisan kertas yang paling atas dan tampak sekilas sesuatu seperti kulit hijau. Tetapi sebelum dia membuka seluruhnya, bungkusan itu bergetar aneh. Dan entah apa yang ada di dalamnya mengatup dengan bunyi keras seakan punya rahang. Harry ketakutan. Dia tahu Hagrid tidak akan mengirimnya sesuatu yang berbahaya dengan sengaja. Tetapi pandangan Hagrid tentang hal-hal yang berbahaya tak sama dengan pandangan orang normal. Hagrid pernah bersahabat dengan lebah-lebah raksasa, membeli anjing galak berkepala 3 dari orang-orang yang ditemuinya di rumah minum, dan menyelundupkan telur naga ilegal ke dalam pondoknya. Harry menyodok-nyodok bungkusan itu dengan gugup. Isinya mengatup dengan bunyi keras lagi. Harry meraih lampu di meja di sebelah tempat tidurnya, memegangnya erat-erat dengan satu tangannya, dan mengangkatnya ke atas kepala.
siap memukul. Kemudian dia menyentakkan sisa kertas bungkus dengan tangan satunya dan menariknya. Dan jatuhlah sebuah buku. Harry masih sempat melihat sampulnya yang keren berwarna hijau, dihiasi judul emas besar, buku monster tentang monster. Sebelum buku ini berguling berdiri dengan sisinya di bagian bawah, lalu merayap menyamping sepanjang tempat tidur seperti kepiting ajaib. Harry bergumam. Si buku terjatuh dari tempat tidur dengan bunyi berdebam dan bergerak cepat menyeberangi ruangan. Harry diam-diam mengikutinya. Buku ini bersembunyi di tempat gelap di bawah mejanya. Seraya berdoa semoga keluarga Dursley masih tidur nyenyak, Harry berlutut dan mengulurkan tangan ke bawah meja. Si buku mengatuk keras menjepit tangannya dan kemudian bergerak melewatinya. Masih merayap dengan sampulnya. Harry berbalik panik, melempar tubuhnya ke depan dan berhasil menindih buku itu. Paman Vernon mendengkur keras di kamar sebelah. Hedwig dan Errol menonton dengan penuh minat ketika Harry memiting buku yang memberontak dalam dekapannya. Bergegas ke lemari balacinya, menarik keluar ikat pinggang yang dipasangnya erat-erat di sekeliling buku. Si buku monster yang bisa menggigit akan berguna untuknya. Tetapi dia meletakkan kartu Hagrid di sebelah kartu-kartu Ron dan Hermione. Nyengir lebih lebar lagi dari sebelumnya. Sekarang tinggal surat dari Hogwarts yang belum dibuka. Harry melihat surat itu lebih tebal dari biasanya. Dia membuka amplopnya, menarik keluar lembar perkara yang pertama dari dalamnya dan membaca. Tuan Potter yang terhormat, kami beritahu bahwa tahun ajaran baru akan segera dimulai pada tanggal 1 September. Hogwarts Express dan berangkat dari stasiun King Cross, peron 9.34 pada pukul 11. Murid-murid kelas 3 diizinkan mengunjungi desa Hogsmeade pada akhir-akhir pekan tertentu. Mohon formulir perizinan terlampir ini diserahkan kepada orang tua atau walimu untuk ditandatangani. Daftar buku untuk kelas 3 terlampir. Formulir Hogsmeade. Sewaktu bangun tidur, ia kembali ke tempat tidurnya dan mencoret satu lagi hari di daftar yang dibuatnya sendiri. Menghitung hari yang tersisa sebelum dia kembali ke Hogwarts. Kemudian dia melepas kacamatanya dan berbaring, matanya terbuka menatap 3 kartu ulang tahunnya. Walaupun dia sangat istimewa, pada saat itu perasaan Harry Potter sama seperti orang-orang lain, senang untuk pertama kali dalam hidupnya bahwa hari ini hari ulang tahunnya. Bab 2. Kesalahan besar Bibi Marge. Harry turun untuk sarapan keesokan harinya dan mendapati ketiga Dursley sudah duduk mengelilingi meja dapur. Mereka menonton televisi baru, hadiah selamat datang berliburan. Musim panas untuk Dudley, yang belakangan ini selalu mengeluhkan keras-keras jarak jauh yang harus ditempuhnya antara lemari es dan televisi di ruang keluarga. Dudley telah melewatkan sebagian besar musim panas di dapur. Mata babinya yang kecil terpaku ke layar dan kelima dagunya berguncang-guncang sementara dia makan tiada hentinya. Harry duduk di antara Dudley dan Paman Vernon, seorang pria besar gemuk dengan leher sangat pendek dan kumis sangat tebal. Jangankan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Harry, tak seorang pun dari mereka bertiga menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka menyadari Harry masuk ke dapur. Tapi Harry sudah sangat terbiasa dengan hal ini, sehingga dia tidak peduli. Dia mengambil roti panggang dan menengadah menatap pembaca berita di televisi yang sudah separuh jalan membacakan laporan tentang narapidana yang kabur. Masyarakat diperingatkan bahwa Black membawa senjata dan sangat berbahaya. Telah disediakan saluran telepon khusus dan siapa yang melihat Black harus segera melaporkannya. Tak perlu menjelaskan kepada kita, dia orang tak berguna. Dengus Paman Vernon memandang si narapidana dari atas korannya. Lihat saja keadaannya, kotor sekali, lihat rambutnya. Dia melirik sinis pada Harry. Rambut Harry yang berantakan selama ini selalu sangat menjengkelkan Paman Vernon. Dibandingkan dengan laki-laki di layar televisi dengan wajahnya yang kurus kering dan cekung dikelilingi rambut kusut masai sepanjang aku. Harry merasa amat sangat rapi. Si pembaca berita muncul lagi. Kementerian Pertanian dan Perikanan hari ini akan mengumumkan. Tunggu, teriak Paman Vernon, mendelik marah pada si pembaca berita. Kalau tidak memberitahu kami si maniak itu kabur dari mana, apa gunanya? Orang gila itu bisa muncul dari jalanan saat ini juga.
Bibi Petunia yang kurus dan berwajah kuda langsung memutar tubuh dan memandang tajam keluar jendela dapur. Hari tahu Bibi Petunia akan senang sekali kalau bisa jadi orang yang menelpon nomor saluran khusus yang disediakan. Dia perempuan paling ingin tahu sedunia dan melewatkan sebagian besar waktunya untuk memata-matai tetangga-tetangga yang membosankan dan patuh hukum. Kapan mereka akan belajar, kata Paman Vernon, menggebrak meja dengan kepala tangannya yang ungu besar, bahwa satu-satunya cara menangani orang-orang semacam itu adalah dengan menggantungnya. Betul sekali, timpal Bibi Petunia yang masih menyipitkan mata memandang menembus saluran buncit tetangga sebelah. Paman Vernon menyeruput habis tehnya, memandang arlojinya lalu menambahkan, lebih baik aku segera berangkat. Petunia, kereta Marge tiba pukul 10. Hari yang pikirannya sedang di loteng bersama peralatan perawatan sapunya kembali jatuh ke bumi dengan perasaan tak enak. Bibi Marge, celetuknya. Dia tidak kesini kan? Bibi Marge adalah kakak Paman Vernon, meskipun dia tak punya hubungan darah dengan Hari, yang ibunya adalah adik Bibi Petunia. Hari dipaksa memanggilnya Bibi seumur hidupnya. Bibi Marge tinggal di daerah pedesaan, dalam rumah dengan halaman luas, tempat dia membiarkan bulldog. Dia jarang menginap di private drive karena tak tega meninggalkan anjing-anjingnya yang berharga. Tetapi masing-masing kunjungannya masih terpeta jelas di benak Hari. Dalam pesta ulang tahun Dudley yang kelima, Bibi Marge memukul tulang kering Hari dengan tongkatnya supaya Hari tidak mengalahkan Dudley dalam permainan adu diam. Beberapa bulan kemudian Bibi Marge muncul di hari Natal dengan hadiah robot yang diprogram komputer untuk Dudley dan sekaleng biskuit anjing untuk Hari. Dalam kunjungannya yang terakhir setahun sebelum Hari masuk Hogwarts, Hari tak sengaja menginjak kaki anjing sayangannya, Ripper, mengejar Hari ke halaman sampai Hari memanjat pohon dan Bibi Marge menolak memanggil anjingnya sampai lewat tengah malam. Kalau mengingat kejadian ini, Dudley masih tertawa sampai keluar air mata. Marge akan menginap di sini seminggu, gertak Paman Vernon. Dan sembari kita membicarakan hal ini, dia mengacungkan jarinya yang gemuk dengan nada mengancam ke arah Hari. Kita harus meluruskan beberapa hal sebelum aku pergi menjemputnya. Dudley mencibir dan mengalihkan pandangan dari televisi. Menonton Hari diancam dan dimarahi Paman Vernon adalah jenis hiburan favorit Dudley. Pertama, gerung Paman Vernon, jaga lidahmu kalau kau bicara dengan Marge. Baiklah, kata Hari getir. Asal dia juga menjaga lidahnya kalau bicara padaku. Kedua, kata Paman Vernon, seakan dia tidak mendengar jawaban Hari, karena Marge sama sekali tak tahu tentang keabnormalanmu. Aku tak ingin ada kejadian aneh apapun selama dia di sini. Jaga tingkahmu, mengerti? Baik, asal dia juga menjaga tingkahnya, kata Hari dengan gigi menggertak. Dan ketiga, Paman Vernon, mata kecilnya yang tajam sekarang cuma berupa garis di wajahnya yang ungu. Kami telah memberitahu Marge kau dikirim ke pusat penampungan anak-anak kriminal yang tak bisa disembuhkan, Santo Brutus. Apa? Pekik Hari. Dan engkau harus mendukung cerita itu, nak. Kalau tidak, awas, ancam Paman Vernon. Hari duduk diam, wajahnya pucat, berang sekali. Memandang Paman Vernon nyaris tak percaya. Bibi Marge akan datang berkunjung selama seminggu. Ini hadiah ulang tahun terburuk yang pernah diberikan keluarga Dursley kepadanya. Bahkan lebih buruk daripada sepasang kaos kaki butut Paman Vernon yang dulu itu. Nah, Petunia, kata Paman Vernon. Dengan berat bangkit berdiri, aku berangkat ke stasiun sekarang. Mau ikut, Dades? Tidak, jawab Dudley, yang perhatiannya kembali ke televisi setelah Paman Vernon selesai mengancam Hari. Daddy harus keren untuk menyambut bibinya, kata Bibi Petunia merapikan rambut Dudley yang tebal pirang. Mami sudah membelikan dasi kupu-kupu baru. Paman Vernon menepuk bahu gemuk Dudley. Sampai nanti kalau begitu, katanya. Lalu meninggalkan dapur. Hari yang selama itu duduk seperti sedang hilang kesadaran mendadak mendapat ide. Meninggalkan roti panggangnya, dia cepat-cepat bangkit dan mengikuti Paman Vernon ke pintu depan. Paman Vernon sedang memakai mantel bepergiannya. Aku tidak mengajakmu, getaknya. Ketika dia menoleh dan melihat Hari memandangnya, aku juga tidak mau ikut, kata Hari dingin. Aku ingin tanya sesuatu pada Paman. Paman Vernon memandangnya dengan curiga. Murid-murid kelas 3 di Hogwarts di sekolahku diizinkan mengunjungi desa dari waktu ke waktu, kata Hari. Jadi, tukas Paman Vernon mengambil kunci mobilnya dari kaitan di dekat pintu. Formulirnya perlu ditandatangani Paman, kata Hari buru-buru. Kenapa aku harus tanda tangan? Cibir Paman Vernon.
Ya, kata Hari, hati-hati memilih kata-katanya. Susah kan berpura-pura pada Bibi Marge, aku titipkan di Santo apa tadi? Pusat penampungan anak-anak kriminal yang tak bisa disembuhkan di Santo Brutus. Gerung Paman Vernon dan Hari senang mendengar ada kepanikan dalam suara Paman Vernon. Betul, kata Hari, dengan kalem mendongak memandang wajah lebar dan ungu Paman Vernon. Namanya panjang dan susah diingat, aku harus meyakinkan kan? Bagaimana kalau aku ceplosan? Kau ini rupanya mau dihajar ya, raung Paman Vernon. Mendekati Hari dengan tinju teracung. Tetapi Hari tetap bertahan. Menghajarku tidak membuat Bibi Marge melupakan apa yang bisa kuceritakan kepadanya. Katanya tegas. Paman Vernon berhenti, tinjunya masih teracung, wajahnya ungu kecoklatan tampak mengerikan sekali. Tetapi kalau Paman menandatangani formulir perizinanku, Hari cepat-cepat meneruskan. Aku bersumpah aku akan berpura-pura bersekolah di tempat itu. Dan aku akan bertingkah seperti Mark, seperti anak normal. Hari bisa melihat Paman Vernon mempertimbangkannya, meskipun giginya melingai dan ada nadi yang berdenyut di pelipisnya. Baik, geramnya Hari. Aku akan memonitor tingkahmu selama kunjungan Marge. Kalau sampai akhir waktu kunjungan kau bersikap sopan dan bertahan dengan cerita itu, aku akan menandatangani formulir keparatmu. Paman Vernon berputar menarik terbuka pintu depan dan membantingnya keras-keras sampai salah satu kaca kecil di bagian atasnya terjatuh. Hari tidak kembali ke dapur, dia kembali ke atas, ke kamarnya. Kalau dia harus bersikap seperti Magel yang sesungguhnya, lebih baik mulai dari sekarang. Perlahan dan dengan sedih, dikumpulkannya semua hadiah dan kartu ulang tahunnya dan disembunyikannya di bawah papan lepas bersama PR-nya. Kemudian dia mendatangi sangkar Hedwig. Errol kelihatannya sudah pulih. Dia dan Hedwig sedang tidur. Kepala mereka tersembunyi di bawah sayap. Hari menghela napas, kemudian menjawil membangunkan keduanya. Hedwig, katanya murung, kau harus jauh-jauh dari sini selama seminggu. Pergilah bersama Errol. Ron akan merawatmu, aku akan menulis surat kepadanya. Dan jangan memandangku begitu. Mata besar Hedwig yang kekuningan menatap Hari dengan pandangan mencela. Ini satu-satunya cara agar aku bisa diizinkan mengunjungi Hogsmeade bersama Ron dan Hermione. 10 menit kemudian, Errol dan Hedwig dengan surat Ron teringkat di kakinya terbang keluar jendela dan lenyap dari pandangan. Hari sekarang merasa merana sekali, menyingkirkan sangkar kosong ke dalam lemari pakaiannya. Tetapi Hari tak bisa murung berlama-lama. Sekejap kemudian Baby Petunia sudah berteriak menyuruh Hari turun dan bersiap-siap untuk menyambut tamu mereka. Lakukan sesuatu dengan rambutmu, bentak Baby Petunia ketika Hari sudah tiba di bawah. Hari tak merasa perlu mengusahakan agar rambutnya rata menempel ke kepalanya. Bibi Marge senang mengkritiknya, sehingga semakin berantakan dia semakin senang Bibi Marge. Segera saja terdengar derak kerikil di luar ketika mobil Paman Vernon masuk kembali ke halaman. Kemudian bantingan pintu mobil dan langkah-langkah di jalan setapak menuju rumah. Buka pintunya, desis Bibi Petunia kepada Hari. Dengan muram dan enggan Hari membuka pintu. Bibi Marge berdiri di beranda. Dia mirip sekali dengan Paman Vernon, besar, gemuk, dan berwajah ungu. Dia bahkan berkumis, walaupun tidak selebat kumis Paman Vernon. Satu tangannya memegang koper besar, dan tangan yang lain memegang bulldog tua yang galak. Di mana dadesku? Raung Bibi Marge. Di mana keponakan tersayangku? Dudley berjalan lambat-lambat karena keberatan badan, menyeberangi ruangan depan, rambutnya yang pirang menempel rata ke kepalanya yang besar. Dasi kupu-kupu mengintip dari bawah dagunya yang berlapis-lapis. Bibi Marge menyodokkan kopernya yang besar ke perut Hari, membuatnya nyaris terjengkang. Menyambar Dudley dalam satu pelukan erat dengan satu tangan dan mengecup pipinya keras-keras. Hari tahu betul Dudley mau dipeluk-peluk Bibi Marge hanya karena dibayar mahal. Dan betul saja, ketika pelukan dilepas, tangan gemuk Dudley menggenggam selembar uang 20 pounds yang masih baru. Petunia, teriak Bibi Marge, berjalan melewati Hari seakan Hari cuma tiang kaitan topi. Bibi Marge dan Bibi Petunia saling kecup, atau tepatnya Bibi Marge membentulkan rahangnya yang besar ke pipi kurus Bibi Petunia. Paman Vernon sekarang masuk, tersenyum senang sambil menutup pintu. Teh Marge, dia menawari. Dan untuk Ripper apa? Ripper boleh minum teh dari tatakan cangkirku, kata Bibi Marge. Sambil mereka semua berjalan ke dapur, meninggalkan Hari sendirian di ruang depan dengan koper Bibi Marge. Tapi Hari tidak mengeluh. Alasan apapun agar bisa tidak bersama Bibi Marge baik untuknya.
Maka dia dengan susah payah mulai membawa koper itu ke atas ke kamar tamu, sengaja berlama-lama. Ketika dia kembali ke dapur, Bibi Marge sudah disuguhi teh dan kue buah, dan Ripper sedang menjilati minumannya dengan bising di sudut. Harry melihat Bibi Petunia berjengit sedikit ketika cipratan teh dan liur anjing itu menodai lantainya yang bersih. Bibi Petunia membenci binatang. Siapa yang merawat anjing-anjing yang lain? Marge? Tanya Paman Vernon. Oh, aku minta Kolonel Webster mengurus mereka. Suara keras Bibi Marge membahana. Dia sudah pensiun sekarang. Baik baginya kalau ada yang dilakukan. Tapi aku tak tega meninggalkan si Ripper. Kasihan, dia merana kalau aku tinggalkan. Ripper mulai menggeram lagi ketika Harry duduk. Ini mengarahkan perhatian Bibi Marge kepada Harry untuk pertama kalinya. Jadi, katanya, kau masih di sini ya? Ya, kata Harry. Jangan ngomong iya. Dengan nada tak tahu terima kasih begitu. Bibi Marge menggeram. Vernon dan Petunia baik sekali mau membesarkanmu. Aku mana mau. Kau pasti langsung kukirim ke panti asuhan kalau ditinggal di depan pintuku. Harry sudah ingin sekali bilang dia lebih suka tinggal di panti asuhan daripada dengan keluarga Dursley. Tetapi teringat formulir Hogsmeade, dia menahan diri. Dia memaksa diri tersenyum. Jangan menyeringai kepadaku. Jangan menyeringai padaku, bentak Bibi Marge. Rupanya kau belum berubah sejak terakhir kali aku melihatmu. Kira sekolah akan membuat kelakuanmu sedikit lebih baik. Dia meneguk tehnya banyak-banyak, menyeka kumisnya dan berkata, kau masukkan kemana dia, Vernon? Santo Brutus. Jawab Paman Vernon segera. Institusi paling baik untuk kasus-kasus yang sudah tak ada harapan. Begitu, kata Marge. Kata Bibi Marge, apakah mereka menggunakan tongkat di Santo Brutus? Tanyanya keras ke seberang meja. Paman Vernon mengangguk singkat di belakang punggung Bibi Marge. Ya, kata Harry kemudian untuk lebih meyakinkan dia menambahkan sepanjang waktu. Bagus sekali, kata Bibi Marge. Aku tak setuju dengan pendapat yang melarang memukul anak yang pantas dipukul. Hajar sampai kapok, itulah yang diperlukan dalam 99 dari 100 kasus. Apa kau sering dipukul? Oh iya, kata Harry, sering sekali. Bibi Marge menyipitkan mata. Aku masih tetap tak suka cara ngomongmu, katanya. Kalau kau bisa ngomong begitu santai soal kau dipukuli, jelas mereka tidak cukup keras memukulimu. Petunia, aku akan menulis surat kalau jadi kau. Bikin jelas kalau kau menyetujui penggunaan kekerasan dalam kasus anak ini. Mungkin Paman Vernon khawatir Harry akan melupakan kesepakatan mereka. Karena mendadak dia membelokkan pembicaraan. Dengar berita pagi ini, Marge. Bagaimana dengan tawanan yang lepas itu? Sementara Bibi Marge mulai merasa tinggal di rumah sendiri. Harry merindukan hidup di rumah nomor 4 tanpa Bibi Marge. Paman Vernon dan Bibi Petunia biasanya mendorong Harry untuk jauh-jauh dari mereka. Yang dilakukan Harry dengan senang hati. Bibi Marge sebaliknya menginginkan Harry di bawah pengawasannya sepanjang waktu. Supaya dia bisa meneriakkan saran-saran untuk perbaikannya. Dia suka membandingkan Harry dengan Dudley dan senang sekali membelikan Dudley hadiah mahal-mahal seraya mendelik memandang Harry, seakan menantangnya untuk bertanya kenapa dia tidak mendapat hadiah juga. Bibi Marge juga tak henti-hentinya melontarkan pendapat-pendapat negatif tentang apa yang membuat Harry menjadi anak yang begitu tidak memuaskan. Jangan menyalahkan dirimu kenapa anak ini jadi begini, Vernon, katanya sewaktu makan siang pada hari ketiga. Kalau ada yang busuk di dalam, tak ada yang bisa kita lakukan. Harry berusaha berkonsentrasi pada makanannya, tetapi tangannya gemetar dan wajahnya mulai membara saking marahnya. Ingat formulir, dia mengingatkan dirinya. Pikirkan tentang Hogsmeade. Jangan bilang apa-apa, jangan bangun. Bibi Marge meraih gelas anggurnya. Itu salah satu prinsip dasar soal keturunan, katanya. Kau bisa melihatnya setiap kali pada anjing. Kalau ada yang tidak beres dengan induknya, anaknya juga tidak beres. Saat itu gelas anggur yang dipegang Bibi Marge meledak pecah. Serpihan-serpihan gelas berterbangan ke segala arah dan Bibi Marge merepek dan mengejap. Wajahnya yang besar kemerahan basah kuyup. Marge, jerit Bibi Petunia. Marge, kau tak apa-apa? Jangan khawatir, ujar Bibi Marge, menyeka wajahnya dengan serbet. Pasti kau terlalu keras memegangnya. Beberapa hari yang lalu di rumah Kolonel Webster juga begitu. Tak perlu ribut, Petunia. Peganganku memang kuat sekali. Tetapi baik Bibi Petunia maupun Paman Vernon memandang Harry dengan curiga. Maka Harry memutuskan lebih baik dia tidak usah makan puding dan kabur dari meja secepat dia bisa. Di luar dapur, Harry bersandar ke dinding, menarik napas dalam-dalam. Sudah lama sekali dia tidak kehilangan kendali dan membuat sesuatu meledak. Jangan sampai hal seperti itu terjadi lagi. Formulir Hogsmeade bukan satu-satunya yang jadi taruhan.
Kalau terjadi lagi, Hari akan berurusan dengan Kementerian Sihir. Hari masih di bawah umur dan menurut undang-undang sihir, dia dilarang menggunakan sihir di luar sekolah. Riwayat masa lalunya juga tidak bisa dibilang bersih. Baru musim panas lalu, dia mendapat peringatan resmi yang jelas-jelas mengatakan bahwa jika kementerian mendengar ada sihir lagi di private drive, Hari akan dikeluarkan dari Hogwarts. Didengarnya, keluarga Dursley meninggalkan meja dan Hari buru-buru menyingkir ke atas. Hari melewatkan 3 hari berikutnya dengan memaksa diri memikirkan buku panduan untuk merawat sendiri sapunya setiap kali Bibi Marge mengomelinya. Ini berhasil meskipun rupanya pandangannya jadi kosong menerawang. Karena Bibi Marge mulai menyuarakan pendapat bahwa Hari menderita lemah mental. Setelah lama ditunggu, tibalah malam terakhir Bibi Marge di rumah itu. Bibi Petunia memasak makan malam yang wah, dan Paman Vernon membuka beberapa botol anggur. Mereka menikmati sup dan ikan. Salam tanpa satu kali pun menyebut kesalahan Hari. Saat makan pie lemon, Paman Vernon membuat mereka semua bosan dengan bercerita panjang lebar tentang Grunnings, perusahaan bornya. Kemudian Bibi Petunia membuat kopi dan Paman Vernon mengeluarkan sebotol brandy. Kau tergoda, Marge? Bibi Marge sudah minum agak terlalu banyak anggur. Mukanya yang besar sudah sangat merah. Sedikit saja kalau begitu, katanya terkekeh. Sedikit lagi, tambah lagi sedikit. Nah, begitu. Dudley senang makan potongan pie-nya yang keempat. Bibi Petunia menyeruput kopi dengan kelingking mencuat. Hari sebetulnya ingin menghilang di dalam kamarnya, tetapi mata kecil Paman Vernon menatapnya marah. Dan dia tahu harus ikut duduk di situ sampai acara makan malam berakhir. Ah, kata Bibi Marge, mendecakkan Bibi dan meletakkan gelas brandinya yang sudah kosong. Makan malamnya enak sekali, Petunia. Biasanya aku cuma menggoreng sesuatu untuk makan malam. Dengan 12 anjing yang harus diurus. Dia bersendawa keras dan membelai perutnya yang besar. Maaf saja, tapi aku suka melihat anak yang berukuran sehat. Dia meneruskan, mengedip kepada Dudley. Kau akan jadi laki-laki berukuran layak, Dudley, seperti ayahmu. Ya, aku mau brandy sedikit lagi, Vernon. Kalau anak yang satu ini, dia mengedikkan kepala ke arah Hari yang langsung merasa perutnya kencang. Buku panduan, pikirnya cepat-cepat. Yang ini mukanya kejam dan kerdil. Anjing juga ada yang begitu. Tahun lalu Kolonel Babster kesuruh menenggelamkan satu anjing semacam itu. Anjing jembel, lemah, turunan kelas rendah. Hari berusaha mengingat halaman 12 bukunya, mantra untuk menyembuhkan sapu yang malas berbalik. Asalnya dari darah, seperti yang kukatakan kemarin dulu. Darah buruk pasti kelihatan. Bukannya aku menjelek-jelekan keluargamu, Petunia? Dia mengelus tangan kurus Bibi Petunia dengan tangannya sendiri yang seperti sekop. Tapi adikmu telur yang busuk. Mereka selalu ada dalam keluarga-keluarga terbaik. Kemudian dia kabur dengan orang kelas rendah tak berguna. Dan ini hasilnya di depan kita. Hari menatap piringnya. Dering aneh memenuhi telinganya. Pegang sapumu erat-erat pada ujungnya, pikirnya. Tetapi dia tak bisa ingat apa kelanjutannya. Suara Bibi Marge seakan menusuk masuk ke dalam dirinya, seperti bor Paman Vernon. Si Potter ini, kata Bibi Marge keras-keras menyambar botol brandy dan menuang lagi ke dalam gelasnya. Dan ke atas taplak meja, kalian tidak pernah cerita padaku apa kerjanya. Paman Vernon dan Bibi Petunia tampak tegang sekali. Dudley bahkan mendongak dari painya, melongok menatap orang tuanya. Dia tidak bekerja, kata Paman Vernon setengah melirik Hari. Tak punya pekerjaan? Seperti yang kuduga, kata Bibi Marge meneguk brandinya banyak-banyak dan menyeka dagu dengan lengan bajunya. Pemalas, pengangguran yang tak bisa apa-apa. Bukan, kata Hari tiba-tiba. Meja langsung sunyi senyap. Sekujur tubuh Hari gemetar. Belum pernah dia semarah itu. Tambah brandinya, teriak Paman Vernon yang sudah pucat pasi. Dia mengosongkan botol brandy ke gelas Bibi Marge. Kau, dia menggertak Hari. Pergi tidur sana. Jangan, Vernon, Bibi Marge cegukan, mengacungkan tangan mencegah. Mata yang kecil merah menatap Hari. Ayo terus, nak, terus. Bangga akan orang tuamu, ya? Mereka mati dalam kecelakaan mobil. Mabuk kukira. Mereka tidak meninggal dalam kecelakaan mobil, kata Hari yang sudah berdiri. Mereka meninggal dalam kecelakaan mobil, pembohong kecil, dan meninggalkanmu untuk jadi beban saudara mereka yang terhormat dan rajin bekerja. Teriak Bibi Marge, menggelembung saking marahnya. Kau anak kurang ajar tak tahu terima kasih. Tetapi mendadak Bibi Marge berhenti bicara. Sejenak dia seperti kehabisan kata-kata. Kelihatannya dia menggelembung karena kemarahan yang tak bisa dikeluarkan. Tetapi dia menggelembung terus. Wajahnya yang besar merah menjadi semakin besar. Mata kecil yang merah menjadi menonjol. Dan mulutnya tertarik begitu kencang sampai tak bisa bicara.
Detik berikutnya, beberapa kancing terlempar lepas dari jaket tweednya dan melenting dari dinding. Perutnya membesar sampai ikat pinggangnya lepas. Masing-masing jarinya menggelembung sampai sebesar sosis. Marge, teriak Paman Venom dan Bibi Petunia bersamaan. Ketika seluruh tubuh Bibi Marge mulai terangkat dari kursinya menuju langit-langit, dia sudah bulat sekali sekarang. Seperti pelampung besar dengan mata babi, dan tangan serta kakinya mencuat aneh sementara dia melayang ke atas. Bersuara seperti orang ayan, Reaper berlari masuk, menggonggong ribut sekali. Tidak! Paman Venom menyambar salah satu kaki Bibi Marge dan mencoba menariknya ke bawah. Tetapi dia sendiri malah nyaris ikut terangkat. Detik berikutnya Reaper sudah melompat menggigit kaki Paman Venom. Harry kabur dari ruang makan sebelum ada yang bisa mencegahnya. Menuju lemari di bawah tangga, pintu lemari terbuka secara gaib ketika Harry tiba di depannya. Dalam sekejap saja dia sudah menarik kopernya ke pintu depan. Dia berlari ke atas dan melempar diri ke bawah tempat tidurnya, menarik papan yang lepas dan menyambar sarung bantal berisi buku-buku dan hadiah ulang tahunnya. Harry keluar dari kolong tempat tidur, menyambar sangkar kosong Hedwig dan kembali berlari menuruni tangga menuju kopernya. Tepat ketika Paman Venom menyudahi ruang makan, kaki celananya robek dan berdarah. Kembali ke sini, raungnya. Kembali dan sembuhkan Marge. Tapi kemarahan luar biasa menguasai Harry. Dia menendang kopernya sampai terbuka, menarik keluar tongkatnya dan mengacungkannya kepada Paman Venom. Dia pantas menerimanya, kata Harry. Napasnya tersengal, dia pantas begitu. Paman, jangan dekat-dekat aku. Tangannya meraba ke belakang mencari grendel pintu. Aku mau pergi, kata Harry. Aku sudah tak tahan. Dan saat berikutnya dia sudah berada di jalan yang gelap dan sepi, menarik kopernya yang berat menenteng sangkar Hedwig. Terima kasih sudah mengunjungi channel Audio Perpus. Berikan saran dan komen dan kamu juga bisa request buku cerita apa yang ingin aku bacakan. Sampai jumpa di Audio Perpus selanjutnya. Bye-bye.